kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita, yaitu mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang Maha Kuasa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Maka berkatilah kami yang mendengarkannya. Urapi juga hamba ketika akan menyampaikan firman Tuhan ini. Hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini, di minggu ini, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitabnya, kita membaca secara bersama-sama. Perikop berjudul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Itulah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan ini, saya memberikan sebuah tema kehendak Tuhan bagi umatnya. Jikalau boleh saya bertanya kepada saudara seluruhnya, menurut saudara, seperti apakah perbedaan itu? Bagaimana saudara memandang sebuah perbedaan? Perbedaan adalah realitas, baik perbedaan suku, sikap, perbedaan agama, budaya, bahasa, dan juga pola pikir. Itu adalah realitas yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita katakan itu tidak ada. Saudara-saudara yang diberkati, pada faktanya bahwa ada banyak orang yang merasa
bahwa perbedaan itu tidak baik. Perbedaan itu tidak produktif. Perbedaan itu tidak membangun. Argumentasi ini ternyata, saudara yang diberkati, itu berangkat dari sejarah yang mencatatnya. Di dalam sejarah dicatat bahwa perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ekonomi, dan perbedaan sikap, bahasa, dan sebagainya itu bisa melahirkan berbagai persoalan, pertikaian, bahkan konflik, baik secara komunal maupun secara global. Dalam skop kecil, saudara yang diberkati, perbedaan itu telah menyebabkan adanya perceraian di tengah-tengah keluarga Kristiani. Itu fakta. Bahkan perbedaan menyebabkan perpecahan skisma di tubuh gereja itu sendiri. Sejarah mencatatnya pada abad yang ke-15 yang dikenal sebagai reformasi gereja yang dipimpin oleh Martin Luther. Kemudian pada abad yang ke-17 di tengah-tengah gereja Anglikan Inggris lahirlah gereja Metodis yang dipimpin oleh John Wesley. Dan pada hari ini tanggal 24 Mei tahun 2020, saudara yang diberkati, ini adalah hari yang spesial bagi jemaat Metodis. Disebut sebagai hari Aldersgate, hari pertobatannya John Wesley, Bapak Gereja Metodis. Pada tanggal 24 Mei pada tahun 1738 di Jalan Aldersgate, Inggris. Saudara-saudara ini berkati, kembali kepada perbedaan itu. Ada yang merasa juga bahkan mengatakan bahwa perbedaan itu adalah bentuk akibat kesombongan manusia di hadapan Allah. Alkitab mencatatnya dalam peristiwa Menara Babel, dalam Kejadian pasal yang ke-11. Apakah pemahaman-pemahaman itu juga yang Bapak Ibu, yang saudara-saudara seluruhnya mengiyakan bahwa perbedaan itu tidak produktif, tidak membangun, tidak baik, dengan alasan-alasan yang telah saya kemukakan tadi? Sesungguhnya saudara-saudara yang diberkati, hari ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa perbedaan itu tidak semuanya buruk ataupun negatif. Justru perbedaan adalah anugerah. Saya katakan perbedaan itu anugerah. Perbedaan itu adalah berkat Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Yang pertama, saudara yang diberkati, kalau kita memaknai dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan semua benda berdasarkan bentuk dan fungsi yang berbeda. Allah tidak samakan semua ciptaannya. Ada matahari, ada bulan, ada air, berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Bahkan manusia sendiri pun, saudara yang diberkati, berbeda, berasal dari dua insan yang berbeda. Sehingga kalau kita mau memaknai kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, sesungguhnya itu adalah anugerah Allah mengenai realitas perbedaan itu. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35 saya baca. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Di sini saudara yang diberkati, Petrus menyadari bahwa Allah tidak membeda-bedakan siapa saja dari bangsa mana saja untuk menerima anugerah. Petrus memahami bahwa semua orang di dalam perbedaan-perbedaan yang ada itu layak menerima anugerah keselamatan
dari Allah melalui Yesus Kristus. Lalu kalau kita berangkat dari teks ini dalam nats tadi, Yohanes pasal 17, maka kita temukan ayat 9 dan ayat 10 dalam nats itu. Tuhan Yesus menetapkan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua manusia di dalam segala kepelbagaiannya, di dalam segala perbedaannya adalah miliknya. Maka saya katakan kepada kita bahwa anugerah perbedaan itu adalah fakta. Perbedaan itu adalah berkat Allah, realitas yang tidak bisa kita pungkiri dan yang jangan pernah kita katakan perbedaan itu tidak membangun, tidak produktif, tidak baik. Perbedaan adalah indah seperti pelangi yang indah terdiri dari berbagai warna, tapi indah dipandang mata. Tentu ada banyak saudara yang berkati kalau kita mau bercerita tentang perbedaan itu adalah produktif, baik. Di dalam Alkitab kita banyak bisa menelusurinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka pertahankan identitas, karakter, budaya, bahasa masing-masing. Karena itulah ada anugerah Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harapan Tuhan Yesus dalam realitas perbedaan itu diungkapkan Tuhan Yesus di dalam nas firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita khususnya melihat pada ayat yang ke-11b. Saya baca, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ini adalah bagian doa Tuhan Yesus yang berkaitan dengan realitas perbedaan, keragaman, kepelbagaian itu. Kalimat di ayat 11b ini, supaya mereka menjadi satu. Mungkinkah menjadi satu yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam kalimat doa itu adalah seragam? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk kita menelusuri maksud Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu. Kenapa? Karena pada ayat 21 juga di dalam pasal 17 ini, ayat 21 Tuhan Yesus juga kembali mengatakan supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu, apakah seragam satu ini? Saya rasa saudara-saudara yang diberkati tidak lucu ceritanya kalau kita semuanya itu hanya satu bahasa. Kalau kita semuanya hanya satu hobi. Kalau kita semuanya hanya satu warna pakaiannya, tidak lucu. Jelas yang dimaksudkan Tuhan Yesus bahwa yang satu itu bukan seragam, saudara yang diberkati. Sebab Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya juga terdiri dari berbagai latar belakang dan profesi berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai nelayan, keturunan dari golongan kaum bangsawan, seorang pemungut cukai, bahkan ada muridnya yang bertipikal flegmatis, melankolis, sanguin, bahkan ada yang berkarakter visual seperti Thomas yang tidak percaya kalau tidak melihat bahwa Yesus itu telah bangkit. Berbeda-beda saudara yang diberkati. Maka saudara-saudara yang diberkati, kata supaya mereka semua menjadi satu ini bukan seragam. Kata ini saudara yang diberkati, yaitu supaya mereka semua menjadi satu di ayat 11b dan di ayat 21. Itu dalam bahasa Latinnya lebih dikenal dengan kata ut omnes unum sin. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah hina pantes hen usin. Saudara-saudara yang diberkati, semua murid itu haruslah satu dalam kepelbagaiannya. Ut omnes
monotenes unum sit. Bersatu di dalam kepelbagaian, meski identitas, suku, bahasa berbeda. Semua murid Yesus itu harus bersatu. Bersatu bukan karena ada kepentingan. Saudara-saudara yang diberkati, kita satu itu karena perintah Yesus. Dunia mengajarkan, kita sering melihat banyak orang yang satu karena kepentingannya sama, tetapi ketika kepentingannya tidak sama, maka akan berpisah, bertikai, berkonflik dan sebagainya. Tetapi semua pengikut Yesus, kata Tuhan Yesus di ayat 11b dan ayat 21, harus bersatu di dalam kepelbagaiannya, karena itu adalah perintah. Kesatuan orang Kristen, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu sesungguhnya berlandaskan makna Tritunggal. Ada 3 oknum, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi satu hakikat, yaitu Allah. Maka saudara-saudara yang diberkati, orang percaya manusia di dunia ini memang berbeda-beda, terdiri dari berbagai oknum, tetapi sesungguhnya satu di dalam fakta penciptaan itu sendiri, sama-sama ciptaan Allah. Paulus, saudara yang diberkati, memperjelaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan ayat 27. Saya baca, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggota. Maka Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan ayat 27 mengatakan bahwa semuanya itu berbeda-beda, tetapi satu dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus. Semua orang percaya di dalam keperbedaannya, kepelbagaiannya, keragamannya dipersatukan dalam Yesus Kristus. Ketika kita memang bisa satu, saudara yang berkata, karena adalah perintah Yesus, maka implikasinya adalah ada yang tampak di dalam kesatuan kita itu. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai ayat yang ke-47. Saya baca. Di situ firman Tuhan berbunyi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maka saudara-saudara yang diberkati, dampak implikasi dari orang percaya, murid-murid Yesus yang mau bersatu karena perintah Yesus, akan tampak adanya solidaritas, akan tampak adanya empati, belajar firman Tuhan dan beribadah kepada Allah. Itu yang tampak, saudara yang berkati, jika kita memang benar-benar satu. Ada kasih di antara kita karena kita satu di dalam Yesus Kristus, meski berbeda-beda latar belakang profesi kehidupan kita. Dan akhirnya di ayat 47 dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, disukai semua orang dan bertambah jumlah yang percaya. Maka saudara-saudara yang diberkati, harapan Tuhan Yesus kepada kita dalam realitas perbedaan itu adalah satu, dan kita tunjukkan kesatuan itu melalui perilaku kita yang penuh dengan solidaritas, empati, kasih, dan tidak melupakan untuk memuji Allah. Maka melalui renungan ini, refleksi
refleksinya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tinggalkan, marilah kita lupakan yang namanya keegoisan, keakuan, pengelompokan, benteng individual, benteng primordialisme harus kita hancurkan demi mengaminkan doa Tuhan Yesus tadi, ut omnes unum sit, supaya mereka menjadi satu. Kita bisa satu, saudara-saudara yang berkati, ketika kita menyampingkan, menghilangkan keakuan, primordialisme, individualisme. Kita tidak melihat si A dan si B sesuai dengan kacamata kita, tetapi melihat si A dan si B sesuai dengan kacamata Allah, bahwa dia adalah ciptaan Allah, sama seperti saya, sama seperti Allah. Maka biarlah hari ini saya mau sampaikan, keluarga kita, gereja kita, bangsa kita ini diberkati lewat kesatuan kita sebagai sesama ciptaan Allah dan di dalam tubuh Yesus, berbeda-beda tetapi dipersatukan dalam Yesus. Saudara-saudara yang diberkati, refleksinya yang terakhir adalah bukan hanya saya dan saudara saja. Hari ini kita tahu kita berada di tengah pandemi COVID-19. Bukan hanya saya saja dan saudara saja, tapi semua manusia di dunia ini berada di tengah pandemi COVID-19. Maka lewat firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk melanjutkan cara-cara kehidupan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47 tadi. Hidup di dalam solidaritas, empati, mempraktekkan firman Tuhan. Maka orang akan tahu, dunia akan percaya bahwa Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Inilah kehendak yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara yang berkati. Ketika kita memang diberkati, dikasihi Allah, maka kita pun harus hidup di dalam solidaritas, hidup di dalam kesatuan, penuh kasih, menyampingkan keangkuhan, kesombongan itu. Tetapi kita benar-benar melihat bahwa semuanya adalah ciptaan Allah juga. Maka minggu ini marilah kita menjadi umat yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati.